Halo sahabat desa, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas terkait dengan pengelolaan keuangan desa, di mana ada peran kaum keuangan yang melakukan pemotongan dan menyimpan serta menyetorkan atas belanja desa yang terkena pajak. Nanti kita akan membahasnya. Namun sebelum lanjut videonya, alangkah baiknya kamu klik subscribe dulu sekaligus dengan like-nya. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silakan share lewat media sosial kamu. Juga tonton videonya sampai habis. Nah, karena kita kali ini berbicara terkait pengelolaan keuangan desa, tentunya kita akan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa terkait atas beban pajak untuk pengelolaan keuangan desa. Itu diatur untuk peran kaum keuangan di pasal 58-nya. Kita akan melihatnya satu persatu. Ada dikatakan, mulai dari ayat 1, setiap pengeluaran kas desa yang menyebabkan beban atas anggaran belanja desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan yang berlaku. Dan di ayat 2 itu, kaum keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Kita lihat lagi di ayat 3, pemotongan pajak tersebut meliputi pengeluaran atas kas desa dan beban pajak pegawai, barang dan jasa, serta modal. Dan di ayat 4 untuk penutupnya, kaum keuangan setelah dia memungut atas beban pajak juga berkewajiban untuk menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungutnya kepada kas negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, terkait apa yang diamanatkan di pasal 58 dalam Permendagri 20 tahun 2018 yang kita lihat tadi sudah terakomodir pada aplikasi Siskudes. Bisa kita lihat yang pertama, pada saat pemerintah desa itu ada menginput belanja untuk SPP, nantinya ada terpisah terkait potongan pajak serta yang harus dibayarkan ke yang pemberi jasa atau pemberi barang. Kita simulasikan seperti ini. Misalkan kita masuk data entry, kita masuk penatausahaan, dan kita masuk SPP kegiatan. Selanjutnya, jika kita melihat pakai SPP definitif, kita turun ke bawah. Oke, ini dia, kita simulasikan. Kita klik 2 kali, kita klik lagi 2 kali, dan jika kita cetak, di sini ada terpisah terkait potongan pajaknya, yaitu 495.000 sekian-sekian, 67.000 sekian-sekian. Nah, potongan pajak ini nantinya akan dipungut oleh kaum keuangan untuk disetorkan ke kas negara. Dan berikutnya, yang dibayarkan oleh kaum keuangan itu kepada penyedia atau pemberi jasa atau pemberi barang adalah 4 juta sekian-sekian ini. Jadi nanti bukti transaksinya tetap senilai yaitu 5 juta rupiah. Tapi dalam 5 juta rupiah itu ada potongan pajak yang dipungut oleh kaum keuangan, sehingga nantinya yang dibayarkan kepada penyedia baik itu pemberi jasa atau pemberi barang hanya 4 juta sekian-sekian. Dan ketika kaum keuangan sudah melakukan pemungutan beban pajak atas belanja desa, maka nantinya akan terekap otomatis pada aplikasi Siskudes yang nantinya dipertanggungjawabkan sendiri oleh kaum keuangan. Jika kita melihat dengan mengakses di menu laporan, penatausahaan, dan di sini buku pembantu pajak. Selanjutnya, jika kita melihat dan kita lakukan cetak, di sini kita lihat halaman terakhir. Nah, di sini adalah nilai saldo pajak yang belum disetorkan ke kas negara. Dan kita lihat yang menandatanganinya hanya kaum keuangan sendiri. Jadi tidak ada kepala desa, tidak ada sekdes, dan tidak ada yang lainnya. Hanya kaum keuangan sendiri. Karena seperti yang kita lihat di awal video tadi, amanat memungut dan menyetorkan pajak atas beban belanja APBD desa itu kaum keuangan. Untuk nilai
dari hutang pajak di saldo pada menu laporan yang kita lihat tadi akan berkurang ketika nantinya KAUR Keuangan sudah menyetorkan pajak tersebut ke kas negara di menu penyetoran pajak. Kita simulasikan seperti ini. Kita masuk data entry, kita masuk penatausahaan, kita masuk penyetoran pajak. Selanjutnya kita pilih kecamatan dan desa, kita pilih penyetoran pajak, kita simulasikan, kita tambah saja. Oke, misalkan di 4 November, di sini kode rinciannya kita ambil yaitu PPN pusat. Dan keterangannya misalkan di sini pembayaran pajak PPN. Selanjutnya nomor NPWP di sini kita simulasikan saja dan alamatnya kita simulasikan saja. Jalan Desa A. Selanjutnya NTPN-nya di sini kita simulasikan saja. Oke. Selanjutnya kita pilih simpan dan kita klik lagi 2 kali, kita pilih tambah, kita pilih yang tanda hijau ini. Selanjutnya kita pilih misalkan pajak PPN-nya yaitu yang ini saja 594.000. Kita klik pilih dan kita pilih simpan. Maka setelah di-input untuk penyetoran pajaknya, untuk saldo pajak itu akan berkurang dari 8 juta sekian-sekian yang kita lihat tadi. Untuk itu mari kita buktikan. Kita masuk laporan, kita masuk penatausahaan, dan kita masuk buku kas pembantu pajak. Kita pilih kecamatan dan pilih desanya. Kita lakukan cetak. Kita lihat halaman terakhir. Dari 8 juta sekian-sekian tadi berkurang karena ada penyetoran pajak. Dan seperti yang disampaikan tadi, ini hanya dipertanggungjawabkan KAUR Keuangan seorang karena amanat dari peraturan perundang-undangan yaitu Permendagri 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa di pasal 58. Jadi dapat kita simpulkan bahwa KAUR Keuanganlah yang bertanggung jawab penuh terhadap pemungutan dan penyetoran pajak atas beban belanja APBD desa setiap tahunnya. Jika nantinya ada terhutang pajak, maka KAUR Keuangan mempunyai tanggung jawab untuk melunaskan beban pajak yang terhutang tersebut. Mengingat seperti disampaikan tadi, amanat pasal 58 Permendagri 20 tahun 2018, KAUR Keuanganlah yang bertanggung jawab penuh terhadap memungut dan menyetorkan uang pajak atas beban belanja APBD desa. Terima kasih sudah menonton. Jika ada saran, masukan, atau pertanyaan, silakan langsung menuju kolom komentar di bawah. Sampai jumpa lagi.